Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aran Ariansa. Saya dari kelas Kajian Artifisial 03 dengan mata kuliah 22765161138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya tentang simulasi logika fuzzy dengan sistem penilaian kinerja karyawan. Di sini saya sudah membuat 3 input, yaitu produktivitas, absensi, dan kualitas pekerjaan dengan range-nya 0 sampai 10 dan outputnya tentang kinerja anggota. Baik, kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang yang input produktivitas. Nah, kita sudah masuk ke dalam membership function dari variabel semuanya ini. Saya akan menuliskan tentang variabel produktivitasnya dulu. Di dalam variabel produktivitas saya sudah membuat 3 anggota, ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini saya menggunakan tipe trim atau segitiga dengan range angkanya 0 sampai 10. Di sini saya akan menuliskan yang rendah. Di angka anggota rendah saya masukkan parameternya 1, 3, dan 5, yang berarti jika parameter berada pada angka 1 sampai 5, maka produktivitas masuk ke dalam tingkat rendah. Lalu ke sedang, di sini saya sudah memasukkan parameternya juga, yaitu dari angka 3, 5, dan 7. Berarti jika parameter produktivitas berada pada angka 3 sampai 7, maka produktivitas termasuk ke dalam sedang. Lalu yang terakhir di sini ada keanggotaan tinggi. Saya sudah memasukkan parameternya juga, yaitu 6, 8, dan 10, yang berarti jika parameter produktivitas berada pada angka 6 sampai 10, berarti produktivitasnya termasuk ke dalam keanggotaan tinggi. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam variabel absensi. Saya sudah membuat 3 juga, yaitu buruk, cukup, dan baik dengan range-nya 0 sampai 10 dan tipenya segitiga. Saya akan menjelaskan yang angka keanggotaan buruk. Di keanggotaan yang buruk ini saya sudah memasukkan parameternya, yaitu 1, 2, dan 4, yang berarti jika parameter absensi berada pada 1 sampai 4, maka absensi termasuk ke dalam keanggotaan buruk. Lalu yang cukup saya sudah memasukkan parameternya 3, 5, dan 7, yang berarti jika parameter absensi berada pada angka 3 sampai 7, maka absensinya termasuk ke dalam keanggotaan cukup. Lalu yang terakhir di sini keanggotaan baik dengan parameter 6, 8, dan 10, yang berarti jika parameter absensi berada pada angka 6 sampai 10, maka absensi tersebut termasuk ke dalam keanggotaan baik. Lalu yang kualitas pekerjaan, di sini saya sudah membuat 3 juga, yaitu ada keanggotaan rendah, sedang, dan tinggi dengan range 0 sampai 10 dan tipenya trims atau segitiga, triangle atau segitiga. Sekarang saya akan menjelaskan yang rendah terlebih dahulu. Pada keanggotaan rendah ini saya sudah memasukkan parameternya, yaitu 1, 3, 5, yaitu jika parameter kualitas pekerjaan berada pada angka 3 sampai 5, maka kualitas pekerjaan termasuk ke dalam keanggotaan rendah. Lalu di sini keanggotaan yang sedang, saya sudah memasukkan parameternya 3, 5, dan 7, yaitu jika parameter kualitas pekerjaan berada pada angka 3 sampai 7, maka kualitas pekerjaan masuk ke dalam keanggotaan sedang. Lalu di sini keanggotaan tinggi dengan parameter 6, 8, dan 10, yang berarti jika parameter kualitas pekerjaan berada pada angka 6 sampai 10, berarti kualitas pekerjaannya masuk ke dalam keanggotaan tinggi. Kita ke outputnya sekarang, yaitu tentang kinerja anggota. Saya sudah membuat 3 anggota juga, yaitu buruk, cukup, dan baik, range-nya dengan 0 sampai 10, tipenya trim atau segitiga. Saya akan menunjukkan yang keanggotaan dari yang buruk dulu. Di sini saya sudah membuat parameternya, yaitu pada 1, 2, dan 4, yaitu jika
parameter angka berada pada 1 dan 4, maka kinerja anggotanya bisa dibilang buruk. Lalu sekarang ke keanggotaan cukup dengan parameter 3, 5, dan 7, yang berarti jika parameter kinerja anggota berada pada angka 3 sampai 7, maka kinerja anggota masuk ke dalam keanggotaan cukup. Lalu yang terakhir yaitu keanggotaan baik dengan parameter 6, 8, 10, yang berarti jika parameter kinerja anggota berada pada angka 6 sampai 10, maka kinerja anggota masuk ke dalam keanggotaan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rules-nya. Saya sudah membuat 8 rules, yaitu yang pertama, jika produktivitasnya rendah, absensinya cukup, dan kualitas pekerjaan rendah, maka kinerja anggotanya buruk. Lalu jika keanggotaan sedang, absensinya cukup, kualitas pekerjaan sedang, maka kinerja anggotanya cukup. Lalu jika produktivitasnya tinggi, absensinya baik, kualitas pekerjaannya tinggi, maka kinerja anggotanya baik. Seterusnya sampai yang bawah teman-teman bisa lihat kan. Lalu saya akan menjelaskannya sekarang pada rules yang tadi dalam rules viewer. Nah, di sini sekarang saya akan membuat 3 contoh. Yang pertama, bisa dibilang biar tidak ribet, saya sudah membuat notepad-nya tentang nilai-nilainya. Nah, di sini jika produktivitasnya berada pada angka 2, yaitu yang bisa dibilang rendah, dan absensinya berada pada di angka 3, yang bisa dibilang cukup, 5 saja, 5 3 sebenarnya, 1 dan kualitas pekerjaannya berada pada angka 2, maka kinerja anggota bisa dibilang buruk ya, masuknya ke dalam 1 sampai 4, teman-teman. Lalu di sini yang kedua contohnya, jika produktivitas berada pada angka 5 dan absensi berada pada angka 6 dan kualitas pekerjaannya berada pada 7 misalnya, maka kinerja anggotanya cukup ya, karena nilainya 5 berada pada kinerja anggota cukup. Di sini bisa dilihat. Lalu yang terakhir, misalnya di sini saya masukkan produktivitasnya berada pada angka 8, lalu absensinya pada angka 7, serta kinerja anggotanya berada pada angka 9, dan maka output dari kinerja anggotanya berarti baik ya, yang menghasilkan angka 8 yang berada pada kinerja anggota di dalam anggota baik. Sebenarnya sampai sini saja penjelasan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.